Indomie, flavor favored by the world. Menjadi merek mie instan populer asal Indonesia, ternyata Indomie memiliki sejarah yang panjang, hingga akhirnya bisa semakin populer dan ditemukan di banyak negara. Untuk bisa populer seperti saat ini, ternyata perjalanan Indomie sebagai mie instan asal Indonesia begitu panjang. Di awal perjalanannya, Indomie bahkan sempat mengalami akuisisi. Berikut fakta sejarah tentang Indomie. Kehadiran Indomie muncul ketika Jaja Dijajah bersama rekan-rekan mendirikan PT Sanmanu Food Manufacturing Co. Ltd. Perusahaan ini mulai merancang mie instan khas Indonesia dengan nama Indomie sebagai singkatan dari Indonesia Mie. Mereka memperkenalkan produknya kepada publik pada tahun 1972. Mencari peluang untuk melakukan ekspansi, Sanmanu mulai mengekspor produk buatannya sejak 1982. Indomie terus diekspor dan dikirim ke negara-negara tetangga seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura. Hingga akhirnya Sanmanu berhasil membawa Indomie hadir di benua Eropa, Australia, hingga ke Amerika. Tepat 10 tahun setelah kemunculannya, ada mie instan serupa yang tiba-tiba hadir di tengah masyarakat dengan merek dagang yaitu Sarimi yang diproduksi oleh Salim Group. Mengingat perdagangan terigu oleh Salim Group saat itu sangat kuat, Salim Group kemudian berkeinginan untuk mengakuisisi merek Indomie yang tengah populer. Awalnya Jajadi menolak keinginan tersebut dan sempat bersitegang dengan Salim Group. Menghadapi penolakan tersebut, Salim Group kemudian membesarkan produk Sarimi secara agresif dengan memperbanyak iklan dan promosi. Hal ini membuat Sarimi akhirnya mampu meraih 40% pasar penjualan dalam waktu yang singkat. Keberhasilan promosi Sarimi ternyata membuat Jajadi melunak dengan tawaran dari Salim Group. Pada tahun 1984, Jajadi dan Salim Group sepakat membentuk perusahaan patungan bersama bernama PT Indofood Internal Corporation. Hingga pada tahun 1993, Salim Group memutuskan untuk tidak lagi memakai perusahaan Jajadi sebagai distributor, tetapi memakai anak usahanya bernama PT Indomarko Adiprima. Setelah Indomie berkembang dan merajai penjualan tertinggi di Indonesia, tepat pada tanggal 17 Desember 1998, Jajadi menggugat Indofood ke pengadilan karena ia merasa telah dipaksa menjual saham dan mereknya ke PT Indofood Interna dengan harga yang rendah. Jajadi yang membawa kasus ini ke ranah hukum menuntut untuk ganti rugi sebesar 620 miliar. Naik banding sampai ke Mahkamah Agung, Jajadi dan rekan-rekan mengalami kekalahan saat menjalani proses pengadilan. Hingga akhirnya Jajadi menyerah dan memilih untuk melanjutkan bisnis pabrik mie instan terbaru yang sudah dirintisnya sejak Mei 1993 yang mempopulerkan mie instan merek Gaga. Perkembangan yang pesat juga dialami oleh Indomie. Tidak hanya sekedar mie goreng atau mie kuah saja, Indomie berhasil mengkreasikan banyak cita rasa khas Nusantara yang dihadirkan dalam sebungkus mie instan. Rasa Indomie yang diekspor juga mengalami banyak perkembangan. Bahkan sebagian ada yang diproduksi khusus di beberapa negara tertentu. Misalnya chicken tikka yang khas di India dan terkenal di Inggris. Lalu ada goat powlet flavor yang mengangkat cita rasa khas Perancis. Hingga Indomie rasa Govediana yang hanya ditemukan di negara Kroasia. Nah, dari kalian apa sudah ada yang pernah mencicipi rasa khas tersebut? Tulis di kolom komentar. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga menghibur dan menambah pengetahuan kalian. Klik tombol like jika kalian suka dan subscribe di channel ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.